Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo, apa kabar sahabat trader? Jumpa lagi dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Ini masih hangat-hangatnya suasana Lebaran, jadi saya ucapin kepada yang merayakannya, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Dan teman-teman, kita akan mulai lagi setelah mungkin libur panjang begini. Ya, semoga semangat kita semangat baru ya, memulai hal baru terutama di dalam dunia trading. Kita mesti dengan semangat baru terus belajar ya untuk hal-hal yang baru yang tentunya akan membuat perkembangan atau pertumbuhan skill kita di dalam dunia trading. Baik teman-teman, jadi hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang bagaimana cara money management untuk scalping yang tepat. Sebab banyak orang kecenderungannya mengalami MC katanya ya, yang sebenarnya ya artinya pada akhirnya rugi begitu. Nah, bagaimana caranya scalping manajemen yang baik? Banyak orang bingung ya, karena scalping itu artinya kita melakukan trading dengan time frame kecil ya, dengan frekuensi yang cukup cepat fluktuasinya ya, terutama seperti gold ya, orang scalping cenderung gold itu fluktuasi cepat ya, dan kemudian nah, tentu ya kalau kita salah posisi akan modal kita juga tergerus cepat ya. Dan bagaimana ya scalping yang baik untuk itu? Kalau kita pakai misalnya swing dan sebagainya, kita kan harganya nggak secepat itu, misalnya kena cut loss atau stop loss sebagainya, kita masih dikasih peluang atau ada ruangnya atau ada masanya untuk kita berpikir ya kapan saatnya kita cut loss dan kapan saatnya kita TB. Tapi kalau scalping kan sangat cepat sekali. Bagaimana caranya agar kita terjaga modal kita secara sehat tentunya? Baik. Nah teman-teman, saya akan membahas ya. Nah, jadi teman-teman, jadi money management itu ya, sementara kita melihat itu saya bagi menjadi dua ya. Menjadi dua metode money management. Saya berbicara ya. Ya, pertama adalah metode yang pertama itu kita mengenal namanya money management ya, atau sering kita kenal dengan MM. Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, money management atau MM ini biasanya cenderung itu sebuah metode yang masih sempat kita melakukan hitung-hitungan jumlah persentase dari modal kita yang kita untuk kita cut loss misalnya. Kalau terlalu dikit itu akan menyebabkan untungnya sedikit. Kenapa? Oleh karena di dalam scalping itu kan ambilnya pendek-pendek ya, hanya berapa pip karena orang sudah ambil begitu. Nah, sehingga kalau kita pakai metode begini, maka untungnya kita akan merasa kurang puas kebanyakan ya. Nah, sebaliknya juga misalnya kalau kita kasih lotnya gede ya, nah ini yang jadi masalah ya. Ini bisa menyebabkan modal kita cepat habis ya, MC dan sebagainya. Nah, ini yang jadi masalah kalau pakai metode money management ya, secara terukur misalnya ya. Nah, ini biasanya untuk cocok untuk orang swing. Nah, kedua itu kita mengenal ada istilah ya. Nah, ini namanya cash management. Saya tulis ya. Nah, cash management ini seperti apa? Nah, cash management ini teman-teman, ini adalah berbicara uang itu ya, batas cut loss, batas stop loss kita adalah sebesar modal yang kita deposit atau kita setor. Misalnya contoh, ini saya hapus dulu ya. Misalnya contohnya
ke dulu. Oke. Contohnya misalnya kita pakai uang mau berapa kita rela korbankan. Misalnya uang 20 dolar. Ya. Nah, kalau bicara money misalnya kan sekali setor mungkin 1.000 ya kan, atau mungkin 2.000 atau 10.000 ya dolar ya. Nah oke, kita mau pakai uang 20 dolar nih. Nah cash management 20 dolar ini adalah batas cut loss kita gitu. Jadi artinya ya bisa dikatakan sih, menurut saya ini bisa dikatakan manajemen MC gitu ya. Nah artinya karena kita scalping ya, kita hanya melihat peluang dan kita sudah nggak usah pusingin mikirin kita punya money management misalnya ya, 20 dolar kita siap habis, jadi setiap ada peluang kita masuk ya. Misalnya contoh ya, kita di gold, nanti kita akan buktikan misalnya di gold. Misalnya ketika kita ketemu harga naik, ada peluang di sini, ada resisten, kita masuk saja misalnya 001 ya, jadi tidak ada stop loss di sini. Terus kemudian harga naik lagi, belum turun kita sell sini ya, kita boleh sell lagi ya 001 misalnya ya. Lalu sell lagi, kalau dia turun maka kita akan untung dan kita ambil profit ya. Jadi kalau dia terus naik ya kita akan beli ya atau menunggu sampai dia MC, jangan kita nggak pakai stop loss. Nah scalping itu seringkali kan kalau pakai stop loss seringkali ini kan cepat selesai ya, cepat kena stop loss. Nah sebaliknya kalau kita nggak stop loss nih ya, kalau kita nggak stop loss misalnya, kita akan MC. Nah, tapi MC-nya sudah dibatasi 20 dolar. Tapi kalau kita misalnya punya modal kayak tadi misal 10.000, kita terus ya, kita tahan terus ya, nggak pakai stop loss, apa yang terjadi? Kita akan mengalami kerugian besar. Nah sebaliknya, nah metodenya seringkali kan orang mengeluh kalau kita pakai stop loss, nah seringkali dia kena stop loss itu dia langsung balik gitu ya. Nah itu yang jadi masalah, oke. Nah sehingga orang cenderung itu kalau scalping dia memakai namanya cash management. Nah misalnya kalau Anda punya uang 100 ya, Anda bagi ya. Anda jangan setor habis depositnya 20 dolar, berarti di sini ada 5 kali ya peluang ya Anda ya. Nah, masa 5 kali Anda trading itu lalu Anda kena MC semua kan enggak ya. Makanya seringkali mereka bisa sehari itu bisa mengatakan sehari bisa 500% ya kan. Ya ilah, kenapa? Karena 20 dolar kalau dia scalping ya, dia sikat terus, arahnya berbalik sesuai yang dia mau kan, dia bisa untung berapa tuh? 100 dolar ya. Nah 100 dolar ini sudah 5 kalinya 20 dolar, berarti sudah 500% ya dalam sehari ya. Nah ini cash management itu kalau untung persentasenya memang besar sekali. Nah, oke, nah sekarang kita lihat ya metodenya. Kita misalnya saya masuk ke chart ya. Jadi ini yang paling aman ya teman-teman ya. Oke, teman-teman mengatakan saya nggak mau mulai 20 dolar, saya mulai 10 dolar juga, oke. Jadi 100 dolar Anda bagi 10 kali. Nah cuman kalau di gold ya, Anda hanya 20 dolar ini ya, kalau Anda pakai micro lot ini akan cepat selesai ya. Nah jadi ada beberapa kebijakan. Pertama, Anda harus cari broker yang spreadnya kecil untuk scalping. Kedua, Anda harus mencari yang leverage-nya itu minimal 500 ke atas ya. Banyak orang pakai 1.000, banyak orang pakai bukan 2.000 ya, 1:2.000, sehingga Anda daya tahannya ya, meskipun dana kecil daya tahan Anda bisa lebih bertahan lebih besar dikit ya, artinya ya Anda bisa masuk lotnya lebih banyak, bukan lebih ya lebih banyak ya posisi misalnya. Oke. Contoh misalnya ya, kita lihat di chart ya. Misal kita mau scalping gold ya, misal kita lihat posisi kayak begini, ini M5 lah, 5 menit misalnya ya. Oke, kita misalnya kita lihat sini, wow. Oke, saya kan lihat, wah ini ada ini misalnya ya. Saya punya uang 20 dolar. Nah kembali seperti tadi saya lupa jelaskan ya. Kalau kita punya uang mau 10 dolar atau 5 dolar pun bisa. Jadi Anda harus mencari broker yang menyediakan akun sen namanya. Akun sen ini modal Anda dikalikan 100. Kalau Anda 10 dolar masuk akun sen sama dengan kali 100
berarti modal Anda jadi berapa? 1000 kan ya. Oke ya, berarti kan Anda $5 pun bisa kalau pakai Autzen, berarti sama dengan $500. Nah, Anda bisa deh ya untuk scalping dengan modal kecil kayak begini tapi di akun Sen. Oke, kita kembali ke tadi ya. Sehingga kalau Anda punya 100, Anda buka $5, Anda bisa main sampai 20 kali. Masa 20 kali MC terus kan ya? Berarti Anda perlu lebih banyak belajar lagi. Oke. Kita bisa contoh kayak begini deh ya, balik ke sini ya. Oh, saya mau lihat di sini misalnya, saya mau lakukan sell di misalnya di mana? Resisten misalnya, saya mau sell di sini. Nah, kita lihat ya. Ketika dia resisten saya sampai situ, saya masuk sell ya. Oke, 001 katakan ya. Apa yang terjadi? Ini kan pasti floating ya. Lalu saya melihat ada di atas lagi. Nah, saya sell lagi kan. Karena ada resisten lagi gitu. 001 lagi posisi kedua ya. Nah, kalau dia naik kan berarti dia floating kan ya. Nah, kita nggak ada cut loss gitu ya. Kemudian oke, saya jaga lagi ya. Kalau dia sampai di sini, saya sell lagi misalnya ya. Nah, masuk ketiga kali saya mau sell lagi gitu. Nah, ternyata harga mulai turun kan. Tuh teman-teman ya, harga turun tuh kan, akhirnya kita profit ya teman-teman ya. Jadi yang tadi yang di atas profit banyak, yang di bawah yang tadi rugi jadi profit ya, lumayan. Akhirnya kita tutup ya ketiga posisi ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, scalping dengan metode money management dengan tipe apa, cash management ya. Nah, dengan demikian kita akan jauh lebih aman dan kita merasa lebih nyaman. Sebab kalau tidak, kita kalau pakai money management ya, tanpa pakai stop loss itu berbahaya. Kalau kita pakai stop loss, seringkali dia kena stop loss kita, dia malah baru mantul ya. Seperti contoh misalnya ya, kalau kita pakai misalnya pakai stop loss kayak begini, kita katakan mana ya, contoh lah ya. Nah, kita akan capek misal di sini ya. Kita di sini buy misalnya ya, karena ada resisten. Nah, harga tembus kan? Tembus kalau kita kena stop loss dulu dia baru naik ya. Tapi kalau kita pakai cash management, kita nggak usah cut loss, ya kan, nggak usah stop loss, karena batas MC kita itulah batas cut loss ya. Kita masih bisa masuk sini, ada peluang resisten kita masuk lagi di sini ya kan. Nah, sehingga dia sampai di sini pertama. Karena tidak ada stop loss, maka harga berbalik ke atas dan kita profit besar lagi di sini. Oke? Jadi kira-kira begitu teman-teman untuk menurut saya scalping dengan terbaik atau management terbaik yaitu metode cash management ya. Sistem bisa dikatakan manajemen sistem MC ya, tetapi MC yang sudah kita batasin dan bisa kita terima. Oke, dengan begitu kita dengan harga atau modal kecil kita bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua setelah habis libur ini ya. Salam profit, salam sukses buat kita semua.